Untuk memulai awal profesi ini, saya mulai pada tahun 88. Di saat itu saya setelah lulus dari SMA, lantang-lantung nggak ada kegiatan. Waktu itu zaman pendidikan itu sangat luar biasa, terutama anak yang lulus SMA ke kuliah. Jadi seperti tadi, kuliah itu seperti apa ya, nilainya sangat tinggi sekali. Sedangkan saya dari keluarga yang nggak mampu, jadi merasa kaya hidup ini setelah SMA itu kok nggak ada gunanya. Gitu. Maka itu saya dalam perjalanan 2 tahun itu saya minimal saya mencari jati diri ya, apa ya yang bisa saya perbuat. Sedangkan teman saya semua kuliah, ya kuliah itu high class kayak gitu lah. Makanya itu aku apa yang bisa menyamai, minimal bisa menyamai dia, gitu aja. Ternyata saya pikir itu keterampilan. Itu pun kalau saya pilih keterampilan itu minimal yang saya sukai. Awalnya saya suka orang ganteng. Awalnya saya suka orang ganteng dan suka orang cakep, orang cantik. Saya coba ke tata rambutnya yaitu. Ternyata ke tata rambut juga ada hubungan dengan Adiniroko Sokobusono kan gitu. Rambut juga mahkota. Cangkem juga mahkota. Itu juga bisa untuk ketampanan, bisa untuk kecantikan kan gitu. Saya lanjutkan masuk di situ. Setelah masuk di situ, saya kok ada bakat lebih cepat daripada yang saya perkirakan. Padahal saya inginnya ke tata busana itu. Ternyata keterampilan tata rambut saya lebih cepat. Dan setiap saya kerja ini, hasilnya selama 1 tahun itu waktu saya kernet tidak dapat gaji. Saya tidak mau gaji. Saya cuma menyerap ilmu yang saya dapat dengan ilmu yang saya terjunkan dan saya terjuni nanti. Gitu. Jadi saya dapat ilmu motong. Setelah itu saya masuk ke tempat kerja. Itu ilmu saya mampu enggak? Gitu loh. Setelah itu yang saya dapat ternyata bisa di pinggir jalan. Dan ini saya bukan nggak mau digaji. Gajinya ada, cuma tak bikin peralatan yang saya nggak punya, nol betul, nggak punya peralatan apa-apa dulu kan ya. Tak belikan ini sampai sehingga saya punya. Saya selama 1 tahun di sana gajian itu tak berikan alat. Kenapa saya Aquarius itu kan bulan kelahiran saya. Jadi saya biasanya kalau melangkah sesuatu tak awali dengan bulan kesenangan saya ini, Aquarius ini. Berarti makanya itu saya buka ini dulu di sini bulan 2-nya. Bulan 2 gitu. Serba bulan 2. Bulan Februari lah. Karena itu anggap apa? Aquarius seperti air, enggak ngalir gitu. Tetap saya jalani. Tetap saya tetap ini motong. Saya pulang, cuma saya kan tanya sama ayah saya, sama ibu saya bahwa saya ingin motong, buka kayak gini. Cuma ternyata orang tua itu nggak kurang, motong kerja apa lagi, motong kayak ini, wah kayak bukan motong, masih tukang motong angke, enggak, aku motong sawit potong wedok ke salon itu. Teringat deh, mungkin bapak saya ini kan saudaranya cuma 1. Profilnya DE make up. Mungkin pada saya nggak bencong, cuma takut si bapak ini mungkin ya. Kan nggak ojo kan nggak pakai padimu gitu. Oh enggak, tak jamin aku lanang temenan cara aku. Seperti itu. Oke. Jadi nggak boleh. Emangnya keterampilan itu tidak hanya dari tempat lembaga sing top itu nggak perlu. Semuanya dasarnya sama. Makanya saya bilang sama anak jadi saya itu, teori dasarnya sama. Kalau kamu sudah apal ini, potong apa gampang. Gitu. Saat ini kamu mau lembaga pendidikan apa, tapi kamu nggak tahu dasarnya nggak bisa. Gitu. Angel. Ada rasa keinginan kan, biar nggak ikut orang lain. Pertama saya ingin menunjukkan kepada keluarga saya bahwa dengan profesi motong ini, saya akan bisa menyamai yang kamu anggap kemasan yang paling ngetop gitu. Ya itu, membuktikan aja. Saya buktikan bahwa profesi ini nggak harus laki harus jadi bencong dulu baru bisa seperti ini. Gitu. Tak tunjuknya seperti itu aja.
awalnya banyak tantangan karena saya laki kok motong perempuan apa segala. Yang pertama yang saya pikirkan itu sekarang karena adanya tempat kerja di pabrik itu biasanya 1 kali 2 kali kontrak sudah habis, kebanyakan seperti itu. Untuk memberikan kreativitas anak daripada yang sudah pernah mendapatkan kerjaan, biasanya sudah ada uang saku apa-apa, sekarang nggak punya karena dia nggak kerja. Makanya itu saya buka kursus gratis. Kursus gratis ini bukan hanya kursus gratis, tapi manfaatnya banyak karena orang membuka usaha potong itu biasanya itu apa ya, tidak dimakan oleh situasi apapun, krisis moneter, krisis apa, dia tetap jalan. Berangkatnya saya memberi kursus gratis untuk anak-anak itu karena saya berangkatnya dari orang nggak punya titik. Untuk itu yang saya rasakan bukan hanya kepuasan, saya merasa itu punya manfaat. Jadi ilmu saya ini bukan hanya pada diri saya aja, biar tersebar lah, biar nanti dapat referensi dari siapa saja boleh, bukan hanya dari saya aja ilmunya itu. Cuma dari saya merasa itu ilmu saya itu manfaat gitu aja, bisa bermanfaat. Yang pertama saya di Panti Cacat, kedua di Pondok Persis, Pondok Pesantren Persis. Yang ketiga saya membuka lembaga kursusan di rumah itu bagi siapapun, tidak melihat pandang usia sudah beranak kayak. Yang penting dia mau ada kemauan dan dia mau berusaha. Untuk berhasil dan gagalnya itu minimal anak didik saya itu bisa mandiri. Untuk indikator yang tidak berhasil itu bukan karena nggak berhasil, mungkin dari mentalnya. Karena orang usaha motong itu kan harus punya mentalnya juga harus baik. Gak baik, dia merasa nggak pede, nggak percaya diri gitu loh. Makanya itu indikator berhasilnya itu dia bisa mandiri, tidak harus buka sendiri, tapi dia minimal bermanfaat untuk dirinya. Untuk perbedaan cara mengajarnya saya nggak ada perbedaan. Dasarnya yang saya berikan antara tempat saya kursus, tempat kursus yang lain tuh nggak ada bedanya. Sama semuanya, modulnya juga sama, cara prakteknya sama. Cara ngajarnya juga saya sama. Cuma bedanya setiap lembaga itu ada anak itu yang udah punya bakat, terus ada yang nggak punya bakat. Bedanya kalau yang sudah punya bakat itu ngajarnya lebih mudah. Kalau yang nggak punya bakat biasanya saya lebih cenderung ke kesungguhan untuk pelajaran ini gitu aja. Saya mengenal Pak Magrus sekitar tahun 2003, Mas. Yang jelas dampaknya positif. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi adik-adik penyandang cacat tubuh. Jadi mudah ya semacam teknologi tepat guna ya kalau diistilahkan zaman sekarang. Jadi kegiatan keterampilan ini merupakan soft skill untuk adik-adik penyandang cacat di sini, di samping kegiatan utama dari keterampilan yang diajarkan di UPT ini. Bagi kami sangat bermanfaat, memberikan nilai tambah, karena dengan adanya keterampilan tambahan bisa menjadi alternatif jalan bagi adik-adik kami atau anak asuh kami, klien kami untuk menjadi pribadi yang mandiri. Seperti itu. Kalau sudah jadi mungkin saya nggak bisa menghitung dengan jari saya mungkin ya. Ya kayak yang di panti itu, yang di panti cacat itu ada yang di keraton juga ada yang sudah berhasil.
terus yang di Bangil juga ada. Saya nggak bisa menghitungnya kalau yang berhasil. Cuma yang saya rasakan kalau yang di Bangil mungkin bisa saya hitung. Tapi kalau di luar Bangil saya nggak bisa menghitungnya, Mas. Cukup banyak. Anak didik, peserta didik saya minimal kemauan. Untuk biaya nggak pakai, yang penting kemauan aja dulu. Kalau sudah ada kemauan pasti ada jalan. Nggak ada persyaratan khusus usia, nggak pakai. Cuma biasanya saya bisa menerima itu anak yang setelah lulus SMA. Kenapa begitu? Alasannya gini, kalau anak sudah lulus SMA itu cenderung bisa memilih, oh ini untuk masa depan, ini tidak. Tapi kalau di bawah itu masih belum punya masa depan. Dan kan banyak sekarang untuk mengisi waktu, saya belum kerja, lulus SMA, cari waktu belajar sama saya. Setelah dapat panggilan dari pabrik sana, pabrik sini, dia akan lepas gitu. Saya biasanya untuk tolak ukurnya gini, setelah pelajaran dari saya magangkan ke tempat anak didik saya yang sudah punya tempat kerjanya, saya magangkan di sana. Setelah itu baru dia bisa buka sendiri. Minimal 1 tahun magangnya. Itu sudah sip. Itu ideal berarti. Idealnya 1 tahun. Menurut saya Pak Makrus itu orangnya tegas ya, terus cerdas, pinter, simpel gitu, istilahnya ringkes ya kayak gitu, gamblang, transparan, mental, nggak minder menghadapi orang, siapapun, terus manfaatnya juga banyak, diantaranya di dalam ekonomi, dalam potong rambut, dalam saya kerja, cutting, istilahnya mental itu udah mapan. Dalam bekerja juga sudah enak itu istilahnya. Dari beliau lah istilahnya manfaatnya banyak. Ya kalau yang saya rasakan hanya rasa saya punya ilmu bermanfaat gitu aja. Tapi yang saya rasakan untuk sosial, ada cerita agak lucu sih. Biasanya itu kan saya kan sudah nggak punya istri, jadi biasanya anak itu kan kalau mau hari raya siap-siap kue apa segala seperti itu. Setelah adanya seperti ini, anak saya tanya sama saya, persiapan untuk hari raya, saya bilang santai aja. Ternyata saya dapat banyak parcel dari anak-anak seperti itu untuk kue-kuenya. Karena kan juga saya pikir tidak ada pelajaran tambahan seperti ini di sini. Jadi apalagi tadi ketemu bapak itu, sebenarnya saya orangnya takut gitu. Awalnya takut, akhirnya sekarang saya dijelaskan seperti ini akhirnya saya senang diajari seperti itu. Baik, terus ya tegas juga, ya baik pokoknya. Lebih percaya diri karena sebelum masuk sini kan belum bisa ya seperti menjahit, potong rambut. Habis pelatihan di sini kan akhirnya alhamdulillah bisa menjahit, bisa potong rambut ini. Jadi lebih percaya diri. Untuk dari segi pengajarannya enak, orangnya kayaknya tegas, itu enggak pakai tele-tele langsung ke intinya untuk pembelajaran, jadi enak itu untuk nyantol. Setiap anak didik saya mau membuka, biasanya itu saya kunjungi minimal saya ada arahan dari saya kasih arahan. Tetap saya silaturahmi ke tempat anak-anak saya, karena saya juga terbuka apa yang masih kurang mampu, dia tetap bisa belajar sama saya. Harapan saya gini, saya selama ini sudah memberikan ilmunya. Cuma saya masih belum puas karena saya masih belum menemukan anak-anak didik saya ini yang belajar motongnya sekalian sak perempuan nih. Selama ini masih laki-laki aja, gitu loh. Saya ingin punya anak didik yang sekalian motong sak perempuan nih. Gitu. Kenapa? Karena
saya punya ilmu untuk potong perempuan, kenapa harus tidak harus sama perempuannya gitu ah? Karena ya totalitasnya. Karena sementara ini anak-anak itu belajarnya itu karena mungkin karena keterpaksaan atau karena apa? Karena mungkin secara ekonomi apa gitu mungkin. Jadi dia itu hanya bisa mau dasar terampil sudah cukup, belum sampai pecah model. Sampai ke pecah modelnya belum Mas Yan gitu. Jadi dari dasar terampil sudah bisa untuk kerja gitu loh. Belum sampai pecah model sudah bisa gitu loh. Oke, gitu aja. Dan yang saya inginkan tuh minimal saya juga terbuka sama anak-anak itu kalau setelah dapat ilmu yang dari saya tidak harus sampai di situ aja. Saya tetap menyediakan waktu hari Sabtu. Pagi jam 9 sampai jam 12 untuk semua anak didik saya kasih waktu untuk belajar lagi seperti itu untuk pecah model.